Kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, ya. Bukan lalu menghina profesi wartawan. Kawan semua ya, seperti kita ketahui kemarin ada peristiwa sebenarnya yang menyakiti hati sekaligus menyinggung profesi wartawan ya. Jadi untuk itu kami dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, ingin melaporkan orang yang menyebut bahwa wartawan itu punya otak nggak gitu loh ya. Seperti kita ketahui wartawan itu cerdas-cerdas loh. Jadi meskipun tadi pagi ya dia menyatakan memberikan permohonan maaf, tapi sepertinya itu hanya kebiasaan yang hanya dilakukannya itu benar-benar belum melakukan permintaan maaf yang jujur dari dalam hatinya yang paling dalam itu. Jadi untuk itu kami sudah bersepakat PWI pusat yang kebetulan ketua umum kami tadi tidak sempat datang ya. Jadi kami bersama dengan ketua bidang hukum termasuk bendahara umum dan saya sebagai direktur anti kekerasan wartawan di PWI pusat dan wakil sekretaris serta wakil bidang hukum, kami ingin supaya ini diproses secara hukum agar terang benderang apa dibalik pernyataannya. Mungkin kita sepakat semua wartawan bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pendapat bukan ini yang dimaksud, ya. Bukan lalu menghina profesi wartawan. Apapun nanti yang kami akan jelaskan kepada petugas, ya mohon sabar hasilnya nanti kami akan menjelaskan kembali apa nanti hasil laporan kami. Mungkin sampai di situ dulu. Sampai nanti ketemu lagi kita. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Bang, bukti-bukti yang dibawa apa aja, Bang? Video yang telah kan sudah beredar luas sebenarnya video itu. Mungkin kawan-kawan juga sudah memiliki ya video apa yang disebutnya itu yang marah-marah terhadap rekan-rekan kita. Nah, itu kita akan sampaikan nanti ke penyidik. Bukti awal aja. Ya, bukti awal. Nanti akan. Dan ini mungkin bukan hanya PWI nanti ya. Kita sudah sepakat berbagai organisasi wartawan ya. Ya, kalangan pers, insan pers kan banyak itu organisasi pers yang nanti akan bersatu bersama untuk mendukung laporan ini. Mungkin gitu kira-kira. Hah? Apakah juridik? Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, kita jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sesudah disita dulu baru persetujuan. Siapa? Belum ada pemanggilan? Belum. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung, bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka mesinnya aja, lemari mesin, udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Menurut kami itulah alasan yang bisa mungkin diterima oleh besar. Yang paling penting kalian bertanya, kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Coba bahan ini fotonya. Ada hidden agenda Bang ya? Hah? Ada hidden agenda dong berarti ya? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Nggak, tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu.
Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Jangan tanyain. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Udah deh, kok pada bisa gua menafsirkan maunya orang. Udah saya jawabannya, lu harusnya tahu. Kita tidak bisa menafsirkan. Loh. Cuma kita berpikir seperti itu. Dan Seorang kebanggaan dari, ini lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer operasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya? Apa? yang kekeliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah dia jawaban sendiri lah, jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya. Sudah mulai capek kita bang. Gua nggak tahu. Kita nggak tiap hari nempel ke dia. Ketemu Ya. sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas? Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu udah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih.